wabarakatuh. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis kebaikan, majelis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis ilmu din, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan majelis kita dan menganugerahkan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia secara mutlak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan hadis yang panjang tentang sifatul hajj dan dukhulu Makkah, masuk ke dalam kota Makkah. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala hatta idzan sabbat qadamahu fi batnil wadi sa'a hatta idza sa'ida masya ilal marwati fafa'ala 'alal marwati kama fa'ala 'alas safa. Hatta idzan sabbat, sehingga tatkalane wis jejeg tegak apa qadamahu telamaan lorone Kanjeng Nabi fi batnil wadi ing dalem ngisore lembah, sa'a mongko melaku cepet sapa Kanjeng Nabi, hatta idza sa'ida, sehingga tatkalane munggah sapa Kanjeng Nabi, masya melaku pelan sapa Kanjeng Nabi ilal marwati maring marwah. Fa fa'ala nuli nglakoni sapa Kanjeng Nabi alal marwati ing atase gunung Marwah, kama fa'ala kaya oleh nglakoni sapa Kanjeng Nabi ala Safa ing atase gunung Safa. Jadi ini masih menceritakan tentang tata cara sa'i baina Safa wal Marwah. Kemarin telah kita jelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan sa'i dimulai dari Safa ke Marwah. Ini sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memulai pelaksanaan
sa'i sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna safa wal marwata min sya'airillah. Ketika di Gunung Safa, Nabi naik ke atas Gunung Safa sehingga bisa melihat ke Ka'bah. Beliau menghadap Ka'bah, kemudian beliau berzikir dan berdoa. Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, kemudian di sela-sela itu 3 kali, di sela-sela itu beliau berdoa. Setelah itu baru turun ke Marwah. Jadi di sini menggunakan bahasa nazala, turun, dan so'ada, naik. Karena memang dulu antara Safa dan Marwah itu adalah sebuah lembah. Jadi Safa itu gunung, Marwah itu gunung, di antara keduanya itu berupa lembah. Jadi kalau sekarang itu tidak ada naik dan turun, karena sekarang jalannya lurus, sudah lurus, kemudian juga sudah ada keramiknya, dingin, banyak AC-nya, ada kipas anginnya, sekarang seperti itu, sehingga sangat nyaman. Kalau kondisi di masa Nabi itu adalah naik turun, antara 2 gunung, bawahnya itu rendah, sehingga dikatakan di sini hatta nazala, summa nazala ilal marwati. Setelah zikir dan berdoa di Gunung Safa dengan menghadap ke kiblat, ke arah Ka'bah, kemudian turun. Turun ketika sampai telapak kaki, kedua telapak kaki beliau berada di bawah. Nah, di bawah wadi, di bawah lembah, artinya sudah turun, berada pas di bawah untuk naik kembali. Kemudian Nabi sa'a, melakukan sa'a, artinya semuanya sebenarnya sa'i, tetapi sa'a itu artinya berjalan dengan cepat. Jadi kalau sa'a berjalan dengan cepat, kalau masya itu berjalan biasa, kalau sa'a berarti berjalan musri'an, dengan cepat. Ketika sampai di bawah lembah, beliau berjalan dengan cepat. Nah, sampai kemudian naik. Ketika naik, maka beliau berjalan dengan pelan. Nah, begitu yang fafa'ala alal marwati, setelah sampai ke Marwah, kemudian beliau naik ke beliau berdoa lagi di Marwah, sebagaimana yang dilakukan oleh beliau di Safa. Jadi apa yang beliau lakukan di Safa, beliau berdoa. Ketika sampai di Marwah, beliau juga berdoa kembali. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan sudah tidak diketahui lagi mana yang batnul wadi, di mana yang berada di bawah lembah itu yang mana. Itu tidak terlihat lagi, karena tadi sudah kita katakan sudah lurus sekarang, bukan terlihat gunung kemudian lembahnya itu sudah tidak terlihat lagi. Nah, itu bagaimana? Kapan kita berjalan cepat dan kapan kita berjalan biasa? Nah, di sana ada tanda. Jadi sekarang ada lampu, istilahnya lampu hijau. Nah, lampu hijau. Di situ ketika kita sampai di lampu itu, maka kita berlari-lari kecil, berjalan cepat. Ketika sudah tandanya hilang, kita berjalan biasa lagi. Itu diberi tanda oleh mereka, pemerintah Saudi diberi tanda sehingga itu untuk memudahkan. Nah, demikian juga kemarin ketika kita tawaf di Ka'bah, itu kalau kita untuk memulai tawaf itu kan dari Al-Hajarul Aswad, rukun Hajar Aswad. Kalau kita dari kejauhan untuk ngepaskan rukun Hajar Aswad itu kan sulit. Nah, tapi sekarang sudah dikasih lampu. Jadi ada lampu hijau yang menunjukkan kalau kita lihat lampu itu, kita luruskan, maka itu lurus dengan Hajar Aswad. Nah, di sini juga demikian. Tempat kapan untuk berlari kecil atau berjalan cepat dengan berjalan biasa, itu ada tanda lampu.
Kalau dulu itu di lembah, maka di situ kita berjalan cepat. Kalau naik kemudian berjalan biasa. Sekarang semuanya lurus, sehingga ada tanda lampunya. Ketika sampai di lampu hijau itu kita berjalan cepat. Ketika selesai maka kita berjalan normal lagi. Itu kesunahan. Nah, kesunahan di dalam sa'i. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Fadzakaran uli nutur al haditha ing hadis. Wa fihi lan iku ing dalam hadis. Falamma kana yaumut tarwiyah. Mongko tatkalane ana apa yaumut tarwiyah, dinane tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal 8. Tanggal 8 Zulhijjah itu tarwiyah. Kalau tanggal 9 Arafah namanya. Tawajjahu nuli padha nuju sapa wong-wong kang padha haji ila Mina maring Mina. Ila Minan maring Mina. Mina itu daerah namanya Mina. Waraqibalan nunggangi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya numpak unta sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla nuli salat sapa Rasulullah biha ing dalam tanah Mina az-zuhra ing salat zuhur wal asra lan salat asar wal maghriba lan salat maghrib wal isya lan salat isya wal fajra lan salat subuh. Thumma makatha nuli netep sapa Kanjeng Nabi qalilan ing dalam waktu sedidik hatta tolaat sehingga metu utawa terbit apa asyamsu srengenge. Jadi tanggal 8 Zulhijjah Nabi dan para sahabat itu menuju ke Mina. Menuju ke Mina itu beliau menaiki kendaraan. Beliau naik unta. Dari mana tadi? Dari Makkah menuju ke Mina, beliau itu naik unta. Kemudian di sana ini menunjukkan bahwa nggak masalah kalau seseorang dari Makkah ke Mina itu naik kendaraan, tidak harus berjalan. Kemudian di Mina beliau melakukan sholat ini, bukan berarti satu waktu melakukan berapa kali sholat ini, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lima-limanya itu dilakukan dalam satu waktu, enggak. Artinya beliau berada di Mina dalam 5 waktu ini. Jadi waktu zuhur beliau ada di sana, sholat zuhur, kemudian melewati waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Sampai malam berarti beliau berada di Mina. Kemudian subuh menunggu sampai terbit matahari, baru kemudian beliau berangkat. Baru meninggalkan Mina. Itu yang dimaksud fasalla biha az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a wal fajra. Ini maksudnya beliau melewati waktu-waktu sholat ini dan beliau melaksanakan 5 sholat ini ketika beliau masih berada di Mina. Bahkan sampai terbit matahari baru kemudian beliau meninggalkan Mina. Ini yang disebut dengan mabit di Mina. Fa'ajaza mongko mlaku sapa Kanjeng Nabi hatta ata Arafata sehingga teka sapa Kanjeng Nabi Arafata ing Arafah. Tadi kan tanggal 8. Berarti kalau sampai terbitnya matahari tanggal berapa itu? Tanggal 9. Jadi kan beliau ke Mina tanggal 8. Tanggal 8 di Mina mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terbit matahari. Setelah terbit matahari
baru beliau pergi ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Fawajada nuli nemu sapa Kanjeng Nabi al-qubbata ing kemah tenda qad duribat, teman-teman wis den siapaken apa kubbah lahu kedue Kanjeng Nabi binamirata ing dalam tanah Namirah. Panazala nuli nuli mudun sapa Kanjeng Nabi biha ing dalam kubbah binamirah hatta idza zaghat, sehingga tatkalane wis gingsir apa asyamsu srengenge amara perintah sapa Kanjeng Nabi bil qaswa'i kelawan ontone Kanjeng Nabi sing aran qaswa faruhilat nuli den lakokaken den siapaken apa qaswa kanggo lunga lahu ketuwe Kanjeng Nabi. Fa'ata nuli teka sapa Kanjeng Nabi batnal wadi ing ngisore lembah. Fa khataba nuli dawuhi sapa Kanjeng Nabi annasa ing manungsa summa azzana nuli azan sapa wong summa aqama nuli iqamah utawa jumenengi sapa Kanjeng Nabi fasalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi az-zuhra ing zuhur summa aqama nuli qomat utawa jumenengaken salat fasalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi al-asra ing asar walam yusalli lan ora salat sapa Kanjeng Nabi bainahuma ing dalem antarane zuhur lan asar syai'an ing suwiji-wiji. Hadirin rahimakumullah. Jadi tadi ini kan cerita apa? Cerita perjalanan haji. Agar kita memiliki gambaran tentang bagaimana perjalanannya. Itu kemarin dari Madinah, kemudian ke Makkah, tawaf kudum, kemudian sa'i. Setelah itu berangkat ke Mina. Ini kalian ingat-ingat perjalanannya dari Mina. Dari Mina tanggal berapa? Tanggal 8 Zulhijjah. 8 mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berada di Mina, mabit di Mina. Setelah terbit matahari kemudian berangkat menuju ke Arafah. Ke Arafah sampai di kemudian ada semacam kubbah kemah, yang dimaksud itu tenda yang sudah dipersiapkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga Nabi turun di situ di daerah Namirah, baru fa'ata batnal wadi, kemudian beliau berada di bawah lembah dan beliau berbicara kepada manusia, artinya kepada orang-orang yang ada di sana, kemudian melakukan sholat jamak. Nah, di sini beliau melakukan sholat jamak. Berarti sampai waktu dikatakan tadi hatta idza zaghat asyams. Ketika matahari sudah bergeser ke arah barat, berarti sudah masuk waktu Waktu zuhur. Maka ketika itu Nabi melakukan jamak takdim, ya, jamak takdim sholat zuhur dan sholat asar. Dikatakan summa azana, artinya ada yang azan, kemudian iqamah sholat zuhur, kemudian beliau sholat asar, summa aqama fasholal asar. Jadi jamak takdim. Kalau jamak takdim itu disyaratkan harus mualah, nggak boleh ada di antara dua sholat itu pemisah yang lama. Makanya dikatakan di sini walam yusalli bainahuma syai'an. Begitu sholat zuhur selesai, langsung iqamah lagi, terus sholat asar. Nggak ada sholat lain di antara sholat zuhur dan sholat asar. Diambil dalil dari hadis ini bahwa dalam sholat jamak takdim, sholat jamak itu
yaitu yang mengumpulkan antara dua sholat dalam satu waktu. Kalau sholat itu dilakukan, misalnya sholat asar dilakukan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Kalau sholat zuhur dilakukan di waktu asar, namanya jamak takhir. Nah, dalam jamak takdim berdasarkan hadis ini, itu harus dilakukan antara zuhur sama asar, itu nggak boleh ada pemisah yang lama. Nah, nggak boleh misalnya habis sholat zuhur, kemudian santai-santai dulu, makan-makan dulu, minum-minum dulu, jagongan dulu, baru kemudian sholat asar meskipun dalam satu waktu. Ini diambil pelajaran dari hadis ini. Dikatakan walam yusalli bainahuma syai'an. Jadi beliau tidak melakukan sholat di antara dua sholat, yaitu zuhur dan asar. Tidak melakukan sholat misalnya sholat rawatib atau sholat sunnah yang lainnya, apalagi perbuatan-perbuatan yang lainnya. Nah, tentu tidak, karena tidak boleh ada pemisah di antara dua sholat yang dijamak takdim. Jadi Nabi melakukan jamak takdim ketika beliau di jalan menuju ke Arafah dari Mina. Berada tepatnya di daerah Namiroh. Summa rakiba nuli numpak sapa Kanjeng Nabi ing kendaraane ing unta hatta ata sehingga teka sapa Kanjeng Nabi al mauqifa ing mauqif. Mauqif artinya tempat wukuf. Faja'ala nuli ndateaken sapa Kanjeng Nabi batna naqatihi ing wetenge untane Kanjeng Nabi al-Qaswa. Al-Qaswa nama untanya, ila sokharati maring pira-pira watu gede. Wa ja'ala lan dateaken Jabal al-Musyad, gunung Musyad baina yadayhi ing dalem ngarepe Kanjeng Nabi. Wastaqbala lan ngadep sapa Kanjeng Nabi al-qiblata ing kiblat. Falam yazal mongko ora kingsir-kingsir sapa Kanjeng Nabi iku wakifan wong kang jumeneng hatta gharabat sehingga mingslep apa asyamsu srengenge. Wa zahabat lan ilang apa as-sufratu kekuningan qalilan kelawan sedidik. Hatta ghaba sehingga ilang apa al-kursu lingkaran srengenge. Wa dafa'a lan wadafa'a waqad syanaqa lil qaswa az-zimam wa dafa'a lan dorong sapa Kanjeng Nabi waqad syanaqa lan teman-teman narik lil qaswa maring unta az-zimama ing tali unta hatta inna ra'saha sehingga sak temene ndase qaswa la yusibu iku benar-benar ngenani maurika rahlihi wa yaqulu biyadihi artinya artinya dia menarik tali kekangnya, itu yang dimaksud di sini. Jadi la yusibu maurika rahlihi artinya beliau bukan menarik, justru sebaliknya, yaitu melepas atau mengulur tali untanya. Wa yaqulu biyadihi al-yumna ayyuhan nas wahai manusia as-sakinata tenang. Hadirin rahimakumullah. Jadi sampai di Arafah tanggal 9 di waktu zuhur. Tadi setelah sholat zuhur dijamak di Namirah, kemudian beliau berangkat ke mana? Ke Mauqif di Arafah, tempat wukuf. Wukuf di Arafah ini sesuatu hal yang harus diperhatikan dengan lebih dibandingkan dengan rukun-rukun haji yang lainnya.
Sehingga dikatakan di dalam hadis yang lain, al-hajju arafatun. Haji itu Arafah. Karena man adraka Arafah faqad adrakal hajjah. Barang siapa yang mendapati Arafah, wukuf di Arafah, maka dia telah mendapati haji. Kalau seseorang itu tidak sempat sampai di Arafah, misalnya, maka dia gak sah hajinya dan tahun depan dia harus haji lagi. Nah, tahun depan dia harus mengulangi haji lagi. Karena itulah maka disebut al-hajju Arafah. Kenapa demikian? Karena waktunya yang sangat singkat. Waktunya yang sangat singkat, sehingga seseorang harus memperhatikan ini. Di saat dia tanggal 9 setelah tergelincirnya matahari di waktu zuhur di hari Arafah itu mulainya. Karena itu seseorang harus perhatian terhadap ini, jangan sampai terlambat, jangan sampai tidak datang di Arafah, sekedar datang saja di tanah Arafah. Sehingga biasanya di musim haji itu, kalau di saat wukuf di Arafah, semua orang itu ada di sini, berkumpul di Arafah seluruhnya. Bahkan yang sakit-sakit misalnya di rumah sakit itu semuanya dibawa ke situ dengan ambulan, meskipun di situ dia berbaring sakit, di dalam ambulan dia dibawa ke Arafah. Semuanya yang sedang sakit, yang cacat, yang apa, semuanya dibawa ke tanah Arafah. Karena kalau nggak dibawa nanti dia nggak haji berarti. Kalau nggak haji tahun depan balik lagi ke situ. Padahal dia rumahnya jauh di Indonesia, bayarnya mahal dan sebagainya. Makanya di hari Arafah tanggal 9 ini setelah tergelincirnya matahari waktu zuhur, itu semua orang yang haji, yang sedang ihram haji berkumpul semuanya di tanah Arafah yang disebut dengan wukuf di Arafah. Nah, ini dan Arafah ini nama daerah ya. Arafah ini nama daerah. Dan Arafah ini, tanah Arafah luas. Bukan hanya Jabal Rahmah, karena di tengah Arafah ada namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu yang diriwayatkan bahwa di situ dulu Nabi Adam dan istrinya Sayyidah Hawa setelah diturunkan ke bumi itu bertemu. Sehingga di atas gunung Rahmah itu ada monumen di situ seperti tugu, yang sebagian orang kemudian meyakini keyakinan yang kurang pas pada kesana, kemudian dicoret-coret di sana. Kalau dilihat itu dicoret-coret nama dia dengan istrinya, atau pokoknya pasangan kekasih di sana pada berdoa agar untuk kelanggengan rumah tangganya atau untuk seseorang yang diinginkannya di atas Jabal Rahmah. Itu terjadi yang seperti itu. Sebagian melakukan sholat di sana di atas gunung Rahmah, namanya Jabalur Rahmah. Jadi itu Jabal Rahmah itu, gunung Rahmah itu berada di tengah Arafah. Tapi Arafah itu bukan hanya di Jabal Rahmah. Kalau kita melihat waktu wukuf di Arafah, itu yang padat itu kan di gunung Rahmah itu. Sepanjang di atas sampai ke bawah, itu yang penuh sesak dengan manusia. Tapi sebenarnya Arafah itu bukan terbatas di situ, tetapi Arafah sangat luas, sangat luas. Dan untuk wukuf di Arafah tidak harus berada di gunung itu. Pokoknya dia sudah berada di tanah Arafah, itu tidak masalah, tidak harus di gunung itu, gunung Rahmah atau di bawahnya, enggak. Hanya saja memang Nabi ketika beliau wukuf di Arafah seperti yang tadi kita sebutkan, itu beliau berada di sebuah batu besar di bawah gunung Arafah. Jadi di lereng gunung Arafah ada batu besar yang disebut di sini Sakhrah,
disitulah Nabi wukuf. Di situ wukuf artinya beliau memperbanyak doa di tempat tersebut. Karena itu disunahkan kita untuk bisa wukuf di tempat wukufnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak disyaratkan harus di tempat itu. Nggak wajib untuk wukufnya di tempat wukufnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila wukuf di tempat lain meskipun agak jauh, misalnya di pinggiran tanah Arafah, maka itu tidak masalah. Apalagi seseorang sedang sakit misalnya, maka tidak di Gunung Arafah, di Gunung Jabal Rahmah itu tidak masalah. Karena itu memang bukan bukan syarat atau tidak diwajibkan di dalam di dalam wukuf di Arafah. Kemudian tadi ada dikatakan wa khataban nas. Wa khataban nas dalam hadis tadi artinya memang ada dalam wukuf di Arafah itu kesunahan untuk berkhutbah. Artinya khutbah Arafah itu selalu ada pada setiap rombongan. Di sana juga ada secara khusus, tapi dalam rombongan-rombongan itu juga biasanya ada khutbah-khutbah yang dilakukan pada hari Arafah di tempat tersebut. Ini hukumnya juga sunnah, bukan wajib. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi baca hadisnya. Jadi hadisnya panjang sekali ini ya. Wa ja'ala jabal al-musyad tadi sudah. Wa yaqulu bi yadihi al-yumna ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah. Ini artinya anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sakinah, artinya untuk tenang ya, untuk pelan-pelan dan tenang. Jika karena sangat padat ya, sangat padat ketika itu tidak semestinya untuk berdesak-desakan, tetapi dianjurkan untuk melakukannya secara tenang. Artinya ketika mau keluar dari tanah Arafah itu Nabi mengatakan ayyuhan nas as-sakinata as-sakinata. Wa kullama ata hablan wa kullama ata lan tatkalane teka sapa Kanjeng Nabi hablan ing tali arkha no mongko ngelepasaken sapa Kanjeng Nabi laha maring habal qalilan lawan sedidik hatta tas'ada sehingga munggah apa untane Kanjeng Nabi tadi ya, hatta ata sehingga teka sapa Kanjeng Nabi al-Muzdalifata Muzdalifah. Ini kan pada masa lalu naik unta ya, jadi antara beliau menarik tali kekang untanya atau melepaskannya untuk menunjukkan cepat atau lambat dalam dalam perjalanannya. Pertama, yang kedua juga melihat pada kondisi naik turunnya jalan. Kalau pada masa sekarang kan sudah lurus gitu saja. Kalau selain Jabal Rahmah itu yang karena memang gunung itu ada naiknya. Kalau dulu Arafah itu juga ada naik turunnya, tapi kalau sekarang kan enggak lagi. Nah, sehingga ketika Nabi atau umat Islam pada masa lalu, ketika mereka itu mengendarai unta, maka kan menyesuaikan cepat lambatnya itu kan dipengaruhi oleh tali kekangnya ditarik atau dilepas. Nah, jika ditarik ya lambat, berarti kalau dilepaskan itu maka berarti dia akan berjalan lebih cepat. Nah, jadi itu di sini karena kondisi itu ya, karena kondisi jalan dan kondisi ramainya manusia di Arafah.
hatta ata sehingga teka sapa Kanjeng Nabi al Muzdalifah. Berarti proses berikutnya setelah dari Arafah kemana? Ke Muzdalifah. Muzdalifah ini juga nama daerah. Fasalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi biha ing dalam Muzdalifah al maghriba ing salat maghrib wal isya'a lan isya bi adzanin wahidin wa iqamataini lan iqamah loro. Berarti melakukan jamak juga di Muzdalifah salat maghrib dan salat isya. Dengan satu azan dua iqamah. Jadi azan sekali, kemudian iqamah untuk salat maghrib, kemudian iqamah lagi untuk sholat isya. Walam yusabbih lan ora sholat sunnah. Itu yusabbih kan secara zahir artinya bertasbih sapa Kanjeng Nabi. Tapi yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah. Walam yusabbih lan ora sholat sunnah sapa Kanjeng Nabi. Bainahuma ing dalam antarane maghrib lan isya syai'an ing suwiji-wiji. Artinya tidak dipisah juga antara maghrib dan isya dengan yang lain. Mualah. Berarti jamaknya jamak takdim, mualah antara sholat maghrib dan isya. Enggak boleh dipisah dengan yang lainnya. Tsumma taja'a nuli bareng sapa Kanjeng Nabi, artinya sare sapa Kanjeng Nabi hatta tola'a sehingga terbit apa al-fajru fajar shadiq. Fasalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi al-fajra ing salat subuh. Jadi beliau berarti tidur di Muzdalifah. Ini yang disebut dengan mabit di Muzdalifah sampai subuh. Setelah terbit fajar shadiq artinya telah tiba waktu subuh, kemudian beliau salat subuh. Hina tabayyana lahu subuhu ing dalam tatkalane dadi jelas lahu ketuwe Kanjeng Nabi apa as-subuhu subuh bi adzanin kelawan azan wa iqamatin lan iqamah. Artinya salat subuh diawali dengan azan dan iqamah. Nah, setelah salat subuh sudah selesai, tsumma raqiba nuli numpak sapa Kanjeng Nabi ing unta hatta ata sehingga teka sapa Kanjeng Nabi al-Masy'arul Haram ing Masy'ar Haram. Masy'ar Haram ini suatu tempat yang ada di Muzdalifah. Kalau Masy'ar Haram pada dasarnya itu kan sesuatu yang menjadi alamah lid-din, Masy'ar. Tetapi yang dimaksud dengan al-Masy'ar Haram yang ada di Muzdalifah itu adalah suatu tempat yang ada di Muzdalifah. Ini ada bangunannya di sana yang terkenal ya. Kalau kita sudah di sana nanti di Muzdalifah kita akan mengetahuinya, Masy'ar Haram ini yang ada di Muzdalifah. Fastaqbala nuli madhep sapa Kanjeng Nabi al-qiblata ing kiblat, fada'a nuli ndonga sapa Kanjeng Nabi wa kabbara lan takbir sapa Kanjeng Nabi wa hallalalan maca tahlil sapa Kanjeng Nabi. Di mana al-Masy'arul Haram yang ada di Muzdalifah, yaitu setelah subuh ya. Setelah salat subuh. Falam yazal mongko ora gingsir-gingsir sapa Kanjeng Nabi iku waqifan jumeneng sapa Kanjeng Nabi hatta asfara sehingga dadi padang jidan kelawan nemen. Artinya sampai terang. Tadi kan habis salat subuh beliau menuju ke Al-Masy'arul Al-Haram, kemudian beliau berdoa, takbir, tahlil di tempat itu dengan berdiri sampai kondisinya itu terang. Artinya sudah harinya itu menjadi terang. Fadafa'a nuli nolak sapa Kanjeng Nabi qabla anta tlu'as ing dalam sak durunge yen to terbit apa asyamsu srengenge hatta ata bertolak artinya beliau meninggalkan Muzdalifah hatta ata sehingga teka sapa Kanjeng Nabi batna muhassirin ing dalam ngisore daerah Muhassir, artinya di lembah Muhassir. Faharraka nuli gerakaken sapa Kanjeng Nabi qalilan kelawan sedidik.
Summa salaka nuli lewat sapa Kanjeng Nabi at-tariqa ing dalan al-wusta kang tengah. Allati kang takhruju kang metu apa allati alal jamrati ing atase jamrah al-kubra kang kubra, jamrah kubra kang paling gedhe. Hatta ata sehingga teka sapa Kanjeng Nabi al-jamrata ing jamrah allati kang inda asyajarati ing dalem sandinge pohon wet faromaha nuli balang sapa Kanjeng Nabi ing jamrah bisabai hasayatin kelawan pitu pira-pira krikil yukabbiru takbir sapa Kanjeng Nabi ma'a kulli hasatin sartane saben-saben watu krikil minha saking hasayat sampai hasayat mithli hasa al khadfi padane krikil khadaf. Krikil khadaf itu krikil yang besarnya itu sebesar ini. Jadi kalau ini jari, kemudian ini namanya unmula. Besarnya kerikil atau batu yang dilemparkan untuk melempar jamroh. Rama ngelempar sapa Kanjeng Nabi min batnil wadi saking bagian ngisore lembah. Suman sorofa nuli bubar sapa Kanjeng Nabi ilal manhari maring panggonan beleh. Panahara nuli beleh sapa Kanjeng Nabi beleh kurban. Tsumma raqiba nuli nunggang sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing kendaraane fa'afadha nuli tumurun Kanjeng Nabi ilal baiti maring Ka'bah. Fa shalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi bi Makkah ing dalam Makkah az-zuhra ing salat zuhur. Rawahu Muslimun mutawwalan. Selesai ya. Panjang sekali hadisnya. Jadi setelah tadi di mana di Muzdalifah, berikutnya sebelum terbit matahari beliau sudah meninggalkan Muzdalifah. Jadi beliau tadi berdoa di Al-Mash'ar Al-Haram, tahlil, beliau membaca takbir, tahlil, berdoa di sana sampai kondisi terang. Setelah terang baru beliau bertolak keluar dari Muzdalifah sampai beliau di lembah Muhassir. Lembah Muhassir ini memang agak sulit kita kalau kita belum melakukannya. Maka kita sekarang pun kondisinya juga medannya berbeda ya, berbeda dengan kondisi yang sekarang. Dulu dengan sekarang yang ada di dalam hadis ini kondisinya sudah sangat berbeda. Artinya tempat-tempatnya, kemudian medannya kan berbeda. Dulu naik onta, sekarang naik bis misalnya, kan sudah sangat jauh berbeda. Jalannya juga dulu naik turun, sehingga sering kita mengatakan batnul wadi misalnya. Artinya bagian bawah dari lembah, berarti kan di bawah sekali. Naik turun. Sekarang lurus jalannya. Sehingga ini juga sulit untuk dibayangkan. Yang sudah ke sana pernah melakukannya itu akan melihat bahwa kondisinya juga sangat berbeda. Jadi tadi setelah keluar dari Muzdalifah sebelum terbitnya matahari tadi. Kemudian setelah itu lewat sulukut thariq al-wusta. Jadi lewat jalan tengah yang disebutkan di dalam hadis. Ini yang kita juga belum bisa untuk menggambarkan. Artinya dari at-thariq al-wusta itu kemudian menuju ke jamarat, al-jamrah al-kubra. Takhruju alal jamratil kubra hatta ata al-jamratal lati inda syajarah. Artinya langkah berikutnya itu melakukan melempar jamarat. Jamarat itu ada 3, jamaratnya kan ada 3.
Jadi tadi di Muzdalifah dia bisa mengambil kerikilnya tadi sebesar ini, yang kecil-kecil diambil di di mana tadi? Di Muzdalifah. Kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah melempar jamroh. Pertama kali jamroh yang dilempar itu adalah Aqobah. Jadi melempar jamroh Aqobah. Sebanyak 7 kerikil setiap jamarat itu 7 kerikil. Ketika melemparkannya disebutkan di sini yukabbiru, dengan membaca takbir setiap 1 kerikil. Dilakukan sebanyak berapa? 7 kali. Kemudian jadi disunahkan sambil bertakbir Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk simbol beliau ketika itu adalah melempar setan yang tampak pada beliau. Sekarang diikuti, bukan berarti di jamarat itu penuh dengan tandanya. Jadi ada semacam tugu juga yang di situ seseorang melempar jamroh. Ada 3 tempat. Nah, ada sampai sekarang orang berpahaman bahwa di situ banyak setannya, makanya kita lempari dengan batu. Nah, dulu waktu zaman Nabi Ibrahim memang ada tampak setan yang ada di situ sehingga dilempar. Tapi kalau sekarang ya tidak berarti seperti itu. Tidak berarti, tetapi kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim karena ditetapkan sebagai bagian dari ritual haji. Sama dengan sa'i tadi, itu kan juga mengikuti apa yang dulu pernah dilakukan oleh Sayyidah Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau mencari air dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa dan seterusnya, yang sampai kemudian mengalir sumber mata air Zam-Zam. Itu juga menjadi bagian ritual dari runtutan pelaksanaan haji. Ditentukan oleh syarak, mengikuti itu. Dan beberapa amalan yang lainnya itu juga berkaitan dengan sejarah yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Hadis yang sangat panjang, sampai 2 pertemuan kita membacanya. Semoga kita mendapatkan gambaran awal, ya, gambaran awal, meskipun tidak secara detail, karena saya sendiri untuk haji juga belum, hanya umrah, sehingga gambarannya tidak begitu detail tentang pelaksanaan haji, hanya mengikuti apa yang telah diterangkan di dalam hadis ini. Karena tadi sudah kita nyatakan untuk masa sekarang kondisinya itu sudah berbeda dengan kondisi yang diterangkan di dalam hadis. Tadi kan naik unta, naik, turun, dan sebagainya. Kemudian melepaskan tali untanya, menariknya, dan seterusnya, itu sudah nggak ada lagi pada masa sekarang ini. Nah, karena itu nanti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan rinci, ya kita ke sana praktek untuk haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.